Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asaidah Fadilah dengan NIM 81114226635. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau KTUN yang digugat guna memenuhi tugas hukum acara tata usaha negara yang diampu oleh Bapak Pratama Herli Herlambang SHMH dan Bapak Muhammad Imam Bustomi SHMH. Penetapan penundaan keputusan tata usaha negara. Penundaan pelaksanaan terhadap keputusan tata usaha negara merupakan pengecualian dari asas presumptio iuste causa, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan badan atau pejabat tun dianggap sah, oleh karenanya dapat dijalankan, kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah, atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sah. Penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau KTUN yang digugat. KTUN selalu dianggap sah menurut hukum selama tidak ada keputusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, pertama, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tun. Dua, penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tun sedang berjalan, sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ketiga, permohonan dimaksud dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus lebih dahulu dari pokok sengketa. Namun, jika permohonan tersebut baru diajukan setelah tingkat pembuktian selesai akan sulit diterima, karena pada tingkat pemeriksaan itu sudah saatnya untuk menentukan dikabulkan atau tidak permohonan penundaan KTUN itu. Keempat, untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahannya, Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim dapat juga memanggil para pihak yang bersengketa, saksi, ahli penerjemah atau juru bahasa. Para pihak dapat juga membawa saksi atau saksi ahli. Keenam, agar permohonan penundaan pelaksanaan KTUN dapat diterima, maka permohonan yang diajukan secara terpisah harus memenuhi syarat-syarat formal yang berlaku untuk surat gugatan. Ketujuh, permohonan penundaan pelaksanaan KTUN harus hanya berkaitan dengan gugatan pokok yang telah dimasukkan dan jelas masuk dalam kompetensi pengadilan tersebut. Kedelapan, permohonan penundaan pelaksanaan KTUN itu tidak menyangkut kepentingan umum. Kesembilan, permohonan penundaan pelaksanaan KTUN itu belum pernah diputuskan oleh pengadilan. Dan yang terakhir, jika permohonan seperti itu sudah pernah ditolak oleh pengadilan, tentu saja permohonan ulang tidak dapat diterima. Selanjutnya, mekanisme penundaan atau skorsing di PTUN. Proses penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur dalam pasal 65 yang menyatakan bahwa 1. Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan A. Kerugian negara, B. Kerusakan lingkungan hidup, dan atau C. Konflik sosial. Kedua, penundaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh A. Pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan dan atau B. Atasan pejabat. Ketiga, penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan A. Permintaan pejabat pemerintahan terkait atau B. Putusan pengadilan. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 67 Undang-Undang tentang Peratun juga menyatakan pengadilan dapat mengabulkan permohonan penundaan hanya apabila A. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut, atau B. Pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Perbedaan penundaan dalam pasal 67 Undang-Undang PTUN dengan penundaan dalam pasal 65 UU AP. Pengaturan penundaan keputusan tata usaha negara atau KTUN dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 atau Administrasi Pemerintahan lebih luas dibandingkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau Peratun, karena mencakup pihak yang dapat menunda, yakni pejabat yang menetapkan keputusan dan atasannya, serta alasan penundaan yang dapat berupa permintaan pejabat atau putusan pengadilan. Namun, UU Administrasi Pemerintahan belum mengatur mekanisme beracara atau aturan teknis terkait. Sementara UU Peratun telah dilengkapi peraturan internal Mahkamah Agung yang mengatur tata cara penundaan, meskipun cakupan pengaturannya lebih terbatas. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.